Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fatmanan Fakih, NIM 3519088, jurusan Bimbingan Penjualan Islam, mata kuliah Dakwah Rekayasa Sosial B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pemberdayaan masyarakat pesisir dengan judul Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Potensi Sumber Daya Alam. Pembuatan ikan asin merupakan salah satu usaha ekonomi mikro yang tumbuh di daerah pesisir pantai. Untuk dapat membantu kesejahteraan masyarakat pesisir, ini tentunya harus terdapat pengembangan usaha dalam menjaga keberadaannya tersebut. Di daerah Bendung, kita bisa mengetahui kondisi masyarakat setempat dan belajar mengenai pembuatan ikan asin. Keberadaan usaha ikan asin ini sangatlah membantu masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan hidup serta menjadi sumber penghasilan utamanya. Pada hal ini, objek masyarakat yang akan dituju ialah pemilik pabrik serta masyarakat pekerja yang berada di pabrik ikan asin, di mana para pekerja tersebut memang harus disentuh terkait pengembangan ekonomi setempat. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan terkait dengan pengembangan usaha ekonomi mikro yang tumbuh di daerah pesisir tersebut. Sebagai warga Bendung yang terkenal akan usaha pembuatan ikan asin, saya terpacu untuk melakukan pemberdayaan di daerah setempat. Saya memilih daerah ini dikarenakan Bendung menjadi pusat pembuatan ikan asin yang ingin memberdayakan terkait pentingnya pengembangan usaha ekonomi mikro pembuatan ikan asin. Kondisi sebelum pemberdayaan, sebenarnya kondisi ekonomi masyarakat di daerah pesisir pantai Bendung tidak jauh berbeda dengan kondisi ekonomi masyarakat di daerah lain. Akan tetapi, terkait pengembangan usaha ekonomi mikro pembuatan ikan asin tersebut masih sangatlah minim, terutama dalam segi kualitas dari ikan asin tersebut serta pemasarannya yang masih kurang efektif. Mereka cenderung kurang tanggap terkait persaingan usaha di luar, karena menurut mereka yang terpenting adalah produksi tiap saat tanpa memikirkan berbagai pengembangan dalam rangka memajukan usaha tersebut. Setelah saya terjun dan berkomunikasi dengan pemilik serta pekerja yang berada di pabrik tersebut, memang benar mereka tidak mengetahui strategi pemasaran yang tepat serta berbagai pengembangan usaha yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, mereka menginginkan adanya orang-orang yang mampu mengarahkan mereka untuk mengetahui serta mengajarkan terkait pengembangan usaha tersebut, baik dari segi kualitas, produk, maupun pemasarannya. Dari situlah saya mencoba untuk memberikan sedikit pengetahuan terkait pemasaran global dengan menggunakan internet supaya usaha tersebut dapat dijangkau semua orang. Selanjutnya, saya juga mengajak para pekerja untuk bersama-sama memperbaiki produk supaya produk ikan asin tersebut memiliki kualitas tinggi. Adapun langkah-langkah dalam pemberdayaan yang saya lakukan yaitu: 1. Menelaah masalah yang ada di daerah tersebut. 2. Menemukan permasalahan yang ada di daerah tersebut. 3. Menentukan program yang akan diberdayakan. 4. Melaksanakan program bersama. 5. Mengevaluasi program yang sudah dilaksanakan. 6. Mengevaluasi hasil program. 7. Menemukan dan membahas kekurangan program. 8. Merencanakan program. 9. Melaksanakan kembali program. 10. Siklus yang dilakukan sama. Ketika saya pertama kali datang dan turun ke tempat pemberdayaan, saya mengajak pemilik maupun pekerja untuk berbincang-bincang terkait proses produksi sampai proses perindustrian atau pemasaran produk tersebut. Dan saya menemukan beberapa hal sebagai berikut. Mereka mengeluh karena tidak setiap hari melakukan produksi disebabkan beberapa hal. Memberikan pengetahuan yang dapat dijadikan pekerjaan saat tidak masa produksi dengan pemanfaatan garam untuk pembuatan telur asin. Mereka mengeluh karena produksi yang dihasilkan kurang maksimal,
Kemudian saya mengajak mereka untuk bersama-sama belajar terkait dengan meningkatkan kualitas ikan. Selanjutnya saya mengajak mereka untuk menggali potensi sumber daya alam yang lain yang dapat dijadikan sebagai pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Saat pertama kali melakukan program dari strategi yang saya bangun, mereka para pekerja dan pemilik pabrik masih ragu akan kemampuannya dalam mengembangkan usaha. Akan tetapi saya dan teman-teman setempat berhasil meyakinkan kemampuan usaha tersebut. Pada akhirnya pengembangan usaha ekonomi mikro pembuatan ikan asin itu berhasil dan dapat membantu tingkat perekonomian masyarakat setempat. Kendala: kurangnya pengetahuan akan pemasaran global, marketing dalam mengembangkan usaha ekonomi mikro pembuatan ikan asin menjadi kendala utamanya. Selain itu, kurangnya percaya diri terhadap produk yang mereka hasilkan untuk bersaing dengan produk lain membuat saya dan teman-teman setempat terus memberikan pengetahuan maupun pembinaan terkait peningkatan kualitas produk. Saran: sesuai dengan hasil evaluasi yang sudah dilakukan, saya menyarankan supaya program-program pengabdian masyarakat seperti ini dilakukan secara berkala, karena melihat kebutuhan pada masyarakat, terutama para pekerja maupun pemilik pabrik di daerah pesisir pantai terkait produksi ikan asin. Hal ini perlu diarahkan supaya tidak tertinggal akan persaingan pasar yang semakin ketat. Selain itu, pengabdian masyarakat adalah sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang terbukti sangat bermanfaat bagi banyak orang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.